Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jika di minggu lalu kita sudah belajar tentang rigid pavement, dari mulai menghitung tebalnya, merencanakan penulangannya, sampai kita belajar sambungan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu pemeliharaan jalan. Oke, kita mulai materi pada hari ini. Ya, ini adalah gambar jalan yang rusak ya. Saya pikir kalian pasti hampir pernah menjumpai yang namanya jalan rusak, entah itu berlubang ataupun mengalami keretakan di atas permukaannya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan? Jadi ternyata ada beberapa penyebab kerusakan jalan. Yang pertama adalah lemahnya pemeliharaan, kemudian yang kedua perencanaan yang kurang tepat, ketiga tidak tepatnya mutu pelaksanaan, keempat, lemahnya quality control konstruksi, kelima, lemahnya pengawasan konstruksi, dan yang keenam, salah penggunaan pada saat operasional. Nah, dari keenam faktor penyebab kerusakan jalan ini, yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pemeliharaan. Oke, jadi dari 6 penyebab kerusakan jalan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang lemahnya pemeliharaan yang diduga sebagai salah satu penyebab kerusakan pada jalan. Oke, kita mulai dari pengertian atau definisi dari pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Tidak perlu dihafalkan. Tangkap intinya bahwa pemeliharaan jalan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar dia dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang telah ditetapkan. Ya, jadi tangkap intinya. Kemudian tujuan dari pemeliharaan jalan, dari definisi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pemeliharaan jalan setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan kondisi jalan, kemudian kedua memperkecil biaya operasi kendaraan, dan yang ketiga adalah mengurangi laju kerusakan. Itu adalah 3 tujuan dari pemeliharaan jalan. Kemudian yang berikutnya ada klasifikasi pemeliharaan jalan. Nah, pemeliharaan jalan itu diklasifikasikan menjadi 3, ada pemeliharaan rutin, berkala, dan darurat. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. Nah, kalau berkala itu dilakukan hanya pada interval tertentu, misalkan beberapa tahun sekali, jika kondisi jalan sudah mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan darurat, dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak atau mendadak atau bersifat darurat, misal ada bencana alam lalu menyebabkan longsor gitu ya. Itu adalah klasifikasi pemeliharaan jalan. Jadi ada 3 nih, rutin, berkala, dan darurat. Kalau rutin dia dilakukan terus-menerus. Kalau berkala dilakukan pada interval tertentu, misal saat kondisi jalan sudah mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir ada darurat, dilakukan saat ada hal-hal yang bersifat mendesak atau darurat. Salah satunya bisa karena bencana alam. Ya, kita mulai dari yang pertama, ada pemeliharaan rutin. Nah, ini pemeliharaan rutin tadi dilakukan sepanjang tahun ya. Contohnya kita melakukan lapis permukaan seperti penambalan lubang, pelaburan aspal, atau kalau di bahu jalan kita bisa mengisi kembali material bahu jalan yang sudah mulai tergerus, atau merapikan bahu jalan dengan memotong rumput yang mulai tumbuh di bahu jalan. Kemudian kalau di drainase kita bisa membersihkan saluran agar tetap berfungsi pada saat musim penghujan. Hal-hal seperti itu merupakan salah satu contoh atau bentuk-bentuk dari pemeliharaan rutin yang dilakukan sepanjang tahun agar jalan tetap berfungsi optimal dalam melayani lalu lintas. Kemudian berikutnya adalah pemeliharaan berkala. Jadi pemeliharaan berkala keywordnya adalah dilakukan pada interval waktu tertentu saat kondisi jalan sudah mengalami penurunan. Nah, ini biasanya contohnya adalah melakukan pelapisan ulang pada permukaan jalan agar jalan kembali pada kondisi yang optimal. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan darurat. Jadi dari awal sudah disebutkan pemeliharaan darurat untuk hal-hal yang bersifat mendesak atau mendadak atau darurat ya. Contohnya bencana alam. Nah, misalkan tanah longsor nih seperti di gambar. Maka kita langsung lakukan perbaikan saat itu juga. Tujuannya untuk mengembalikan keadaan agar dapat berfungsi seperti sedia kala. Jadi pemeliharaan darurat ini sifatnya mendesak atau mendadak. Tujuannya untuk mengembalikan jalan ke fungsi semula agar bisa digunakan lagi. Itu ya. Jadi ingat bahwa klasifikasi pemeliharaan jalan ada 3. Yang pertama adalah rutin, berkala, dan darurat.
Nah, mungkin kalian bertanya, lalu bagian mana dari jalan yang perlu dipelihara? Kan? Semuanya, dari mulai struktur perkerasannya, bahu jalannya, drainase jalannya, fasilitas pejalan kaki kalau ada trotoar, kemudian di kanan kirinya talut ya kalau ada, terus perlengkapan jalan dan struktur pendukung jalan. Semua dari komponen jalan ini perlu dipelihara, baik pemeliharaan rutin, berkala maupun jika ada kondisi darurat bisa dilakukan pemeliharaan darurat ya. Jadi itu merupakan bagian-bagian konstruksi yang harus dipelihara pada struktur jalan. Dari mulai struktur perkerasannya, bahu jalan, drainase, fasilitas pejalan kaki, lereng, perlengkapan jalan, sampai struktur pendukung jalan. Nah, apa yang terjadi jika jalan tidak dipelihara dengan baik? Ya, jika tidak dilakukan pemeliharaan jalan dengan baik, maka jelas akan berpotensi terjadinya kerusakan jalan. Seperti pada gambar-gambar di depan kalian ini, ya, terjadi jalan yang berlubang ya maupun perkerasan yang sudah mengalami perubahan struktur. Adanya kerusakan jalan ini membuat jalan tidak optimal dalam melayani beban lalu lintas ya. Jadi pemeliharaan jalan jika tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yaitu kerusakan jalan. Nah, ternyata kerusakan jalan itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Kalau tadi kita sudah mengklasifikasikan pemeliharaan jadi tiga ya, ada rutin, berkala, dan darurat. Nah, ternyata kategori kerusakan pada jalan itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah kerusakan struktural dan yang kedua adalah kerusakan fungsional. Jadi, kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Itu adalah kerusakan struktural. Nah, kalau kerusakan fungsional itu kerusakan pada permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Misalkan seperti ini, jalannya retak. Bisa nggak dipakai? Jalannya bisa, tapi kan menyebabkan kurang nyaman sehingga terganggu fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Jadi, kalau dari kerusakan struktural itu perkerasan sudah tidak mampu lagi menahan beban. Kalau dari kerusakan fungsional, terganggu fungsinya atau sudah tidak optimal lagi. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa sih yang tergolong dalam kerusakan struktural dan apa yang tergolong dalam kerusakan fungsional? Jadi ini adalah contohnya di kerusakan struktural kita ada retak ya atau cracking, bisa retak buaya, retak refleksi, retak susut. Kemudian ada perubahan bentuk atau deformasi, kemudian ada cacat permukaan, kemudian yang terakhir ada penurunan pada bekas penanaman utilitas. Itu semua termasuk dalam kategori kerusakan struktural. Nah, pada kerusakan fungsional, di mana jalan masih bisa digunakan tetapi sudah tidak optimal, maka contohnya ada lubang, kemudian retak rambut, pengelupasan butir lapis permukaan, dan bleeding atau kegemukan pada perkerasan. Itu adalah macam-macam dari kerusakan. Nah, ibarat kerusakan jalan adalah penyakit, maka kita membutuhkan obatnya. Obatnya adalah perbaikan jalan. Jadi, konsep yang harus kalian ingat dalam metode perbaikan jalan adalah metode perbaikan jalan harus disesuaikan dengan jenis kerusakannya. Apakah dia kerusakan struktural atau fungsional? Lalu jenisnya apa? Baru kalian tentukan jenis atau metode perbaikan apa yang akan kalian pergunakan. Ya, demikian materi untuk pemeliharaan jalan. Jadi di video berikutnya kita akan membahas tentang survei dari mulai awal kita menentukan kondisi jalan sampai dengan mengidentifikasi kerusakan dan menentukan metode perbaikan apa yang cocok digunakan pada kerusakan jalan tersebut. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya?